bapak agak kurang Pak. Konek kan. Dia laut jago. Ulang balik suara papa dari terongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat anak. Masih semangat ya? Masih semangat? Coba yang rapi, yang sandar-sandar boleh dah. Duduk rapi. Ini kamera ada bisa tangguh atau dulu kan? Coba duduk rapi. Yang mana yang kata Quran? Yang kata Quran yang mana? Yang kata Quran yang bari ko yang kata Quran dan isi bari yang nomor 1 untuk laki-laki dan nomor 2 untuk nampak besi. Yang khatam. Coba yang khatam Quran. Coba rapikan barisnya. Kalau kau anak soleh duduk rapi. Jawab semangat. Kalau kau anak soleh duduk rapi. Kalau kau anak soleh sebut Allah. Kalau kau anak soleh duduk rapi. Kalau kau anak soleh sebut Allah. Kalau kau anak soleh jangan ribut. Jangan jawab ribut je. Kalau kau anak soleh duduk rapi. Kalau kau anak soleh sebut Allah. Kalau kau anak soleh jangan ribut. Siapa ribut awas ya. Kau kamera kau ni bisa muka belakang. Coba untuk supaya di dalam ruang kau keluar setan-setannya, takbir dulu. Takbir. Kurang semangat. Takbir. Takbir. Baru semangat. Kalau laki-laki dah boleh nak semangat dah. Takbir. Allahu Akbar. Dah boleh. Allahu Akbar. Tu nak laki-laki dah mana? Takbir. Tu melompek 3 ekor setan. Tinggal 2 ekor lain. Takbir. Sampai kita buat lampu tu jatuh, lampu nak tolak gua. Tu kalau mulai bergoyang. Takbir. Kalau mulai takbir. Memang dah mau cicim Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita muliakan panitia, ketua dan seluruh panitia pelaksana acara Khatam Al-Quran yang ke-34 yang sudah bertungkus lumus mensukseskan acara yang luar biasa pada hari ini. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para pemuka dan tokoh masyarakat, wabil khusus di Jorong Sewayan Tinggi, Bapak Ketua Jorong, Nenek Mama nan gadang basa batuah, alim ulama, kok duduk baca min kitab, kok tagak jo pituahnya. Yang saya hormati Bundo Kandung, kok litak tampe peminta nasi, kok awih tampe peminta air. Dan yang sama-sama kita cintai malam ini anak-anak kita, peserta Khatam Al-Quran yang ke-34, di mana hari ini, malam ini, termasuk besok,
ini adalah momen yang sangat spesial dalam hidup mereka. Ini hanya terjadi satu kali seumur hidup mereka, acara yang sangat spesial, yaitunya perayaan khatam Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita yang baru saja dikhatam Al-Quran, mereka tidak akan pernah berhenti mencintai dan mempelajari Al-Quranul Karim. InsyaAllah anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang Qurani. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kita dipertemukan Allah di tempat yang sangat mulia, tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi adalah masjid. Inilah tempat yang paling dicintai Allah, Bapak Ibu. Tempat yang dibenci oleh Allah itu adalah pasar. Maka masjid, pasar itu berbeda. Masjid tempat yang paling dicintai, pasar adalah tempat yang paling dibenci. Maka jadikanlah masjid sesuai fungsinya. Jangan samakan masjid dengan pasar. Tapi kalau dapat pasarlah kita bentuk seperti amalan-amalan masjid. Kalau kita tidak mau menyamakan masjid dengan pasar, mari kita sama-sama jaga adab di dalam masjid. Kita bersyukur, alhamdulillah, Bapak Ibu, saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Walaupun duduk agak ditinggikan bukan berarti mulia. Dikasih mikrofon bukan berarti orang pintar. Tapi ditinggikan supaya Bapak Ibu nampak saja, Pak. Kau ilmu banyak di bawah nanado guru-guru ambo, ustad-ustad, buya-buya. Kalau ambo ko ibarat dari mah nanta serak di tengah halik tu, Pak. Kalau rimah terserak di tengah halik, jadi ambo ko ibaratnya bukan ustad kondang, Pak, tapi ustad kandang baru. Kalau nan kondang kayak Ustaz Hajar ada di bawah, itulah kondang. Kalau ambo masih kandang, bagak di kandang. Kalau Ustaz Abdul Somad itulah kondang. Kalau ambo masih kandang. Dibagi minum dulu, nyolawi. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling kita cintai, walaupun sampai malam ini kita belum pernah melihat wajah beliau. Seorang Nabi yang sangat kita rindukan, walaupun kita belum pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang Nabi yang sangat kita percayai kata-katanya, walaupun sampai malam ini kita belum pernah mendengarkan suaranya. Beliau bukan seorang anak pejabat, Pak. Beliau bukan anak orang kaya. Beliau hanyalah seorang anak pedagang keliling, namanya Abdullah. Abdullah anak seorang kakek yang punya karismatik, namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak dari seorang pembuat roti, namanya Hasim. Hasim anak dari Abdul Manaf. Abdul Manaf anak dari Qusay. Qusay anak dari Kilab. Kilab anak dari Zurrah. Zurrah anak dari Ka'ab. Ka'ab anak dari Lu'ay. Nasab keturunan beliau bertemu dengan Nabiullah Ismail, anak Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Tapi kenapa beliau dimuliakan? Bukan karena harta kekayaan. Kenapa Nabi itu dihormati? Bukan karena pangkat kekuasaan. Tapi beliau dihormati dan dimuliakan karena akhlakul karimah. Akhlak yang mulia, Pak.
Maka inilah salah satu tujuan kita Bapak Ibu. Di Suayan alhamdulillah sudah banyak perkembangan. Adanya gerakan-gerakan subuh berjamaah yang bisa ditonton oleh kami perantau setiap sekali 15 hari, subhanallah. Adanya rumah-rumah tahfiz mulai dari Suayan Tinggi, Suayan Randah, ya, sampai Suayan Sabar. Sudah ada rumah-rumah tahfiz, subhanallah. Sudah adanya generasi muda yang luar biasa, yang terikat hatinya ke masjid. Tujuan semua itu salah satunya adalah membentuk generasi-generasi yang Qur'ani, menciptakan akhlakul karimah yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Subhanallah. Ini nikmat yang luar biasa Bapak Ibu, yang Allah berikan ke negari yang kita cintai ini. Halo, sudah minum? Siapa yang hafal nasab Nabi tadi? Ustaz kasih hadiah. Aduh, kalau tidak ada aku potong hati aja penitia. Siapa yang bisa membaca nasab Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab? 5 kakek, 1 ayah. Siapa bisa? Kilab punya anak namanya Qusay, Qusay punya anak namanya Hashim, Hashim punya anak namanya Abdul Manaf, Abdul Manaf punya anak namanya Abdul Muttalib, Hashim punya anak namanya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah, Abdullah punya anak namanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nak apa? MDTA Raudatul Qiraah, MDTA apa cik tadi? Bustanul Qiraah. Siapa yang hafal? Baik yang khatam ataupun yang tidak. Yang kan nama Nabi lah Ustaz. Urutan nama datuk kami tak lu apa dek kami tu. Ustaz pun tak lu apa urutan datuk-datuk Ustaz. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dah ada apa dah? Alhamdulillah. Lain dah jadi keluar. Ini memang tak lu ada isi dia Bapak. Bapak Ibu, ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Zar Al-Ghifari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan 4 wasiat kepada Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari ke orangnya Bapak Ibu, orangnya miskin, orangnya tegas dan keras kepada kebenaran. Walaupun nyawa beliau terancam kalau yang benar itu tetap disampaikan oleh Abu Zar Al-Ghifari. Pernah beliau ditangani bersama-sama di dekat Kaabah karena beliau mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dihajar oleh orang-orang Quraisy sampai beliau pingsan. Setelah beliau sadar, beliau ulang kembali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dihajar balik sampai pingsan. Begitu tegasnya Abu Zar Al-Ghifari kepada kebenaran. Jaddidis safinah innal bahra amikun. Wahai Abu Zar, jaddidis safinah, perbaharuilah sampanmu, perbaharuilah kapalmu. Innal bahra amikun, sesungguhnya lautan itu semakin ke tengah, semakin dalam, gelombang semakin besar. Ni pesan pertama ni Pak. Jaddidis safinah, perbaharuilah sampanmu, perkokoh kapalmu.
karena sesungguhnya gelombang itu akan semakin besar. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kalau kita ibaratkan gelombang itu adalah kehidupan, kapal itu adalah keimanan, kepribadian. Jadi di safinah, perbaharuilah kapalmu, perkokohlah keimananmu, perbaikilah kepribadianmu. Sesungguhnya fitnah kehidupan ini akan semakin besar. Gelombang hidup ini akan semakin besar. Fitnah akhir zaman ini akan semakin berbahaya. Maka perbaharuilah kepribadian dan keimanan kita, Pak. Bu, oh Bu, lain terong Bu, nampak lain, lain. Nyukur isiku memang agak singkir. Kuru atau apa? Kuru. Baju kini agak kene, ya. Badan kurus mana? Baju ku agak sempit, Ustaz. Jadi di safinah, perbaharuilah kepribadian keimanan kita, Pak. Gelombang kehidupan ini akan semakin besar. Huru-hara akhir zaman semakin mengerikan. Hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berbagai huru-hara yang terjadi sebagai ujian dan fitnah akhir zaman yang bisa mengoyak-ngoyak keimanan kita, yang bisa memporak-porandakan keyakinan dan akidah kita selaku umat Islam. Apa saja fitnah di akhir zaman hari ini Bapak Ibu? Banyak sekali. Salah satu contoh ketik saja Pak, handphone itu termasuk ujian yang luar biasa bagi setiap kita gini Pak. Tuh handphone aja berubah. Satu sisi handphone itu banyak positifnya, benar. Apalagi saja ada nyombah Google gua banyak untungnya Pak. Buat tugas tanya ke Mbah Google, mencari resep kue tanya ke Mbah Google, mencari ramuan nubik tanya ke Mbah Google. Sebab Mbah Google kau memang segala tahu Pak. Sadonya hanya tahu. Bahkan mencari denah tampek suayan kau bisa tanya ke Mbah Google. Pada Mbah Google kau entah lain orang suayan tanda. Tekanan Google Map, ketik di situ Pokan Komi Suayan. Dari Jakarta tu ada Jupri tu ambo tu bisa sampai ke Pokan Komi. Dituntunnya di Mbah Google. Begitu codiaknya Mbah Google kini Pak. Di samping Mbah Google ataupun handphone ko adonan elok, handphone ko banyak jual buruknya Pak. Banyak orang bacorai gara-gara handphone. Banyak juga orang yang kawin gara-gara handphone. Itu fitnahnya luar biasa. Sepertiga kehidupan generasi muda kini itu letaknya di handphone Pak. Sepertiga. Andai kata kehidupan itu ada 100%, itu 30% itu letaknya di dalam handphone anak-anak kini. Bermacam yang terjadi gara-gara handphone. Bahkan handphone ini sudah berhasil dan sukses ya mencuci otak anak-anak kita. Handphone bisa menjauhkan anak-anak dari Quran. Handphone menjauhkan anak-anak kita dari masjid.